Oke, kita bahas dari awal dulu ya lagi ya. Jadi ini kita bahas tentang yang namanya asal bonus Melia. Yang namanya Melia kan bisnis. Nah, yang namanya bisnis itu kan ada dua dia. Ada bisnis yang punya jasa atau produk, bener ya. Nah, kalau di Melia kan kita masuk ke produk. Nah, produk itu ada banyak cara penjualan. Yang pertama disebut konvensional, yang kedua disebut online, nah yang ketiga disebut direct atau affiliate. Sebenarnya masih ada lagi, cuma kita fokus ketika ini aja. Nah kan, kalau online udah tau lah, online ya udah tahu. Konvensional gimana nih kalau konvensional? Nah, sekarang kita bahas asal-usul di luar sana. Nah, yang namanya konvensional itu dia pemasarannya dua, yaitu distribusi sama promosi. Contoh kasus gini, misalnya kita ambil handphone deh. Ya. Nah, kita ambil contoh produknya itu adalah HP. Nah, harga HP di toko kita sebutlah 5 juta, ya kan. Nah, 5 juta ini kan harga akhir atau harga toko. Nah, sebelum di toko kan pasti kan HP ini kan dibuat dong, produksi. Nah, produksi di mana sih handphone ini? Nah, produksi handphone itu ada disebut di sini namanya apa? Di sini namanya kita sebut pabrik. Nah, contoh pabrik kan pasti lebih murah ya. Kita sebut biaya produksi itu cuma 1 juta. Dari pabrik sampailah di sini ke toko. Di sini orang atau konsumen ya, kita yang beli kan. Konsumen ini disebut konsumen. Nah, pertanyaannya, contoh harga pabrik 1 juta, harga konsumen 5 juta. Berarti kan ada selisih di sini. Ya kan? Antara pabrik dan toko itu ada selisihnya berapa? 4 juta. Nah, 4 juta ini kebagi dua. Yang pertama kan nggak mungkin handphone jalan sendiri langsung ke toko, ya kan, ada perjalanan. Nah, disebut apa? Distribusi. Contoh pabriknya ini misal sebut Samsung, ya kan. Contoh pabriknya di Korea. Dari pabrik Korea dia didistribusin dulu nih ke distributor pertama provinsi. Dari distributor provinsi dia turun lagi ke distributor kota. Dari distributor kota dia turun lagi ketiganya distributor kecamatan, baru distributor agen atau disebut agen lah, disebut lah ya, desa kelurahan, barulah sampai ke toko-toko tiap RT gitu. Nah, masing-masing toko, agen, distributor pabrik kan pasti mereka ngambil untung tuh. Kita ambil lah contoh 2 juta nih untuk biaya distribusi. Lalu yang namanya produk itu ya kan, gimana sih supaya laris atau dikenal masyarakat, kan butuh namanya iklan, ya kan. Iklan atau media promosi, bisa apa? TV, terus artis endorse, ya kan, atau disebut lagi baliho. Ternyata banyak di situ. Nah, terus lanjut lagi. Contoh lah nih, buat iklan ini 2 juta. Nah, makanya kita sebagai konsumen kan ketika beli satu handphone yang kita dapatkan cuma satu barangnya doang nih, 5 juta senilai, ya kan. Kita nggak dapat uangnya lagi. Nah, ini disebut pemasaran konvensional atau tradisional. Nah, gimana dengan Melia? Kalau di Melia kok bisa dibayar sih, dari mana? Nah, kalau Melia kan sebenarnya kayak kita beli handphone juga nih, sama. Kita kayak beli handphone satu, cuman enaknya ketika kita beli handphone di merek Melia, kita dapat fasilitas distribusi sama iklan. Jadi bedanya 4 jutanya ini yang distribusi sama promosi ini bukan untuk distributor,
tidak ada toko juga. Yang kedua, nggak pernah masang iklan perusahaan Melia. Jadi yang melakukan distribusi dan promosi itu kita sebagai apa disebutnya? Sebagai afiliator. Nah, kalau kita kan dapatnya persenan. Untuk promosinya 17,5%, ditambah distribusinya 6,25%. Inilah untuk kita sebagai afiliator. Jadi kesimpulannya, dengan kita sama-sama belanja ke toko atau belanja skincare satu paket di luar sana, tapi kita dapat hak untuk melakukan distribusi dan promosi, ada bisnisnya. Yang dimana kalau di kita beli skincare cuma sekali aja, satu kali selamanya, ya kan? Tapi kita dapat hak ini, distribusi sama promosi untuk kita. Makanya ketika kita gabung di Melia, kita dapat penghasilan. Itu sebenarnya sama aja, bedanya kita nggak perlu toko, nggak perlu jadi agen, nggak perlu distributor, nggak perlu nyetok produk, ya kan? Jadi kita nggak pakai modal buat mulai bisnis Melia. Dan yang kedua, kita nggak perlu mikirin buat masang iklan di mana-mana, karena itu kita sendiri yang iklanin nantinya, tinggal promosi sendiri. Nah, jadi dari dua hal inilah kita dibayar sama Melia. Ketika kita nimbulin omset distribusi dan kita melakukan promosi, nah kita dibayar dari sini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kan gede kan, yang 4 juta harusnya masuk iklan untuk artis dan untuk bayar agen-agen, itu dipangkas buat kita sebagai afiliator Melia. Oke, mantap ya. Kalau ada pertanyaan tanyain lagi.